Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rera Haifina. Saya dari kelas 4C, jurusan Teknologi Pangan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan presentasi tentang analisis kadar air, metode termografimetri. Kadar air adalah presentase kandungan suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau wet basis atau berdasarkan berat kering atau dry basis. Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%. Kadar air pemegang peranan penting, kecuali temperatur, maka aktivitas air mempunyai tempat tersendiri dalam proses pembusukan dan ketengikan. Kadar air suatu bahan biasanya dinyatakan dalam presentase berat bahan yang basah. Berat bahan kering adalah berat yang sudah terjadi pemanasan beberapa waktu tertentu sehingga beratnya tetap atau konstan. Analisis kadar air. Analisis kadar air adalah salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan, akan semakin besar kemungkinan kerusakannya, baik akibat aktivitas biologis internal atau metabolisme maupun masuknya mikroba perusak. Pengurangan kadar air bahan pangan akan berakibat berkurangnya ketersediaan air untuk menunjang kehidupan mikroorganisme dan juga untuk berlangsungnya reaksi-reaksi fisiko-kimiawi. Dengan demikian, baik pertumbuhan mikroorganisme maupun reaksi fisiko-kimiawi, keduanya akan terhambat. Bahan pangan akan dapat bertahan lebih lama dari kerusakan. Pengaturan kadar air merupakan salah satu basis dan kunci terpenting dalam teknologi pangan. Pengukuran kadar air dalam bahan pangan dapat ditentukan dengan beberapa metode, yaitu dengan metode pengeringan atau termografimetri, metode destilasi atau termovolumetri, metode fisis, dan metode kimiawi atau Carl-Fisher's method. Analisis kadar air dengan metode oven didasarkan atas berat yang hilang. Oleh karena itu, sampel seharusnya mempunyai kestabilan pangan yang tinggi dan tidak mengandung komponen yang mudah menguap. Oven yang digunakan pada analisis kadar air umumnya dipanaskan dengan listrik atau pemanas inframerah yang dilengkapi dengan neraca analitik yang terpasang di dalamnya. Analisis kadar air dengan oven berpemanas inframerah dapat dilakukan dengan cepat sehingga dapat diaplikasikan untuk analisis kadar air secara rutin. Selain cepat, pengeringan dengan pemanas inframerah juga tidak mengakibatkan kenaikan suhu yang berlebihan pada sampel. Radiasi inframerah mempunyai kekuatan penetrasi yang kuat hingga air dari sampel dapat diuapkan pada suhu tidak lebih dari 70 derajat Celcius. Tidak seperti pada oven dengan pemanas listrik, di mana air pada bahan baru dapat diuapkan pada suhu 100 derajat Celcius. Termografimetri. Termografimetri
atau pengeringan adalah sebuah penentuan kadar air dengan metode oven yang dilakukan dengan cara mengeluarkan air dari bahan pangan dengan bantuan panas. Analisis kadar air dengan metode oven didasarkan atas berat yang hilang. Oleh karena itu, sampel seharusnya mempunyai kestabilan panas yang tinggi dan tidak mengandung komponen yang mudah menguap. Dengan metode ini, analisis air dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan jumlah sampel yang digunakan hanya sedikit, yaitu berkisar miligram sampai 1 miligram. Di samping itu, kurva perubahan berat air selama pengeringan yang diperoleh dapat menunjukkan sifat fisika kimia tentang gaya yang mengikat air pada komponen di dalam sampel, serta data genetik dari proses pengeringan. Lalu ada prinsip metode termogravimetri, yaitu menguapkan air yang ada di dalam bahan dengan jalan pemanasan. Penimbangan bahan dengan berat konstan, yang berarti semua air sudah diuapkan dan cara ini relatif mudah dan murah. Percepatan penguapan air serta menghindari terjadinya reaksi yang lain karena pemanasan, maka dapat dilakukan pemanasan dengan suhu rendah atau vakum. Termogravimetri dilakukan untuk mengukur perubahan massa dari sampel yang terjadi ketika dipanaskan. Perubahan itu berhubungan dengan reaksi selama penguraian. Kehilangan bahan yang tidak stabil dan reaksi dengan sekitar atmosfer. Metode pengeringan dapat menggunakan oven udara dan oven vakum. Faktor-faktor termogravimetri. Faktor yang mempengaruhi analisis air metode oven yaitu segala yang berhubungan dengan penimbangan sampel, kondisi oven, pengeringan sampel, dan perlakuan setelah pengeringan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi oven seperti suhu, gradien suhu, kecepatan aliran, dan kelembapan udara adalah faktor-faktor yang sangat penting diperhatikan dalam metode pengeringan dengan oven. Kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Kelebihannya yaitu mudah, murah, tidak perlu reagen dan peralatan khusus. Sedangkan kekurangannya yaitu bahan lain ikut menguap seperti alkohol, asam asetat, ester, dan asam benzoat. Terjadi reaksi penguraian karbohidrat dengan menghasilkan air C6H12O6, 6C plus 6H2O, atau uap, adanya air terikat kuat dalam bahan. Metode oven vakum dan metode oven udara. Prinsip dari metode oven vakum yaitu sampel dikeringkan dalam oven dengan tekanan 25-100 mmHg sehingga air dapat menguap pada suhu lebih rendah dari 100 derajat, misalnya pada suhu 60 derajat sampai 70 derajat Celcius. Lalu prinsip dari metode oven udara. Sampel dikeringkan dalam oven udara pada suhu 100 derajat sampai 105 derajat Celcius sampai diperoleh berat tetap atau konstan. Prosedur metode oven vakum. Pertama, yaitu cawan kosong dan tutupnya dikeringkan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius
selama 30 menit dan didinginkan dalam desikator selama 10 menit untuk cawan aluminium dan 20 menit untuk cawan porselin. Cawan kering ditimbang. Sebanyak 5 gram sampel ditimbang dengan cepat ke dalam cawan kering, kemudian dihomogenkan. Tutup cawan dibuka, cawan yang berisi sampel tersebut beserta tutupnya dikeringkan dalam oven bersuhu 70 derajat dengan tekanan 25 mmHg selama 6 jam. Prosedur metode oven udara. Cawan kosong dan tutupnya dikeringkan dalam oven selama 15 menit dan didinginkan dalam desikator selama 10 menit untuk cawan aluminium dan 20 menit untuk cawan porselin. Cawan kering ditimbang. Sebanyak 5 gram sampel ditimbang dengan cepat ke dalam cawan kering, kemudian dihomogenkan. Tutup cawan dibuka, cawan sampel beserta tutupnya dikeringkan dalam oven suhu 100 derajat sampai 105 derajat selama 6 jam. Cawan diletakkan secara seksama agar tidak menyentuh dinding oven. Produk yang tidak mengalami dekomposisi dengan pengeringan yang lama dapat dikeringkan selama 1 malam atau 16 jam. Cawan yang berisi sampel dipindahkan ke dalam desikator, ditutup dengan penutup cawan, didinginkan, lalu ditimbang kembali. Cawan dimasukkan kembali ke dalam oven sampai diperoleh berat konstan. Persiapan sebelum pengeringan. Persiapan sebelum pengeringan itu ada 4. Penimbangan sampel, perlakuan pendahuluan sampel, cawan, dan persiapan sampel. Pada penimbangan sampel, berat sampel yang akan dianalisis harus disesuaikan dengan jenis sampel dan kadar airnya. Untuk sampel kering dengan kadar air kurang dari 10% seperti tepung, susu bubuk, biji-bijian, dan bahan kering lainnya, berat sampel cukup 2 gram. Sedangkan untuk sampel yang banyak mengandung air seperti daging, sayuran, dan buah segar, jumlah sampel yang dibutuhkan dapat mencapai 20 gram. Penimbangan dengan berat yang berbeda ini dimaksudkan untuk mencapai berat residu kering berkisar 1-2 gram, sehingga kesalahan akibat penimbangan dapat dihindari. Lalu yang kedua ada perlakuan pendahuluan sampel. Dalam analisis kadar air dengan metode oven, perlakuan pendahuluan sampel berbeda-beda sesuai dengan jenis sampel. Untuk sampel cair seperti sari buah, kecap, dan sampel cair lainnya perlu diuapkan terlebih dahulu, sehingga menjadi kental sebelum dikeringkan dalam oven. Sampel produk bakery seperti roti, cake, dan sebagainya sebaiknya dikeringkan sampai kehalusan 20 mes dan selanjutnya dikeringkan dalam oven. Bahan-bahan padat harus dihancurkan terlebih dahulu pada kondisi tertentu yang tidak menimbulkan perubahan komposisi yang berlebihan. Bahan dapat digiling sampai mencapai kehalusan antara 20-40 mes. Lalu yang ketiga ada cawan. Cawan yang digunakan untuk analisis dapat terbuat dari nikel, baja tahan karat, atau aluminium. Diameter cawan bervariasi antara 5-9 cm, sedangkan kedalamannya 2-3 cm. Tutup cawan sebaiknya mempunyai ukuran yang pas, agar dapat diletakkan di bawah cawan selama proses pengeringan dalam oven. Lalu, yang terakhir ada persiapan oven. Selama pengeringan, kondisi di dalam oven, terutama suhu, harus dijaga konstan. Pengalaman menunjukkan bahwa untuk setiap perbedaan perubahan suhu dalam oven, sekitar 1 derajat Celcius, dapat memberikan perbedaan kadar air sampai 0,1%. Oleh karena itu, oven harus dilengkapi dengan termostat yang dapat mempertahankan perubahan suhu sekitar 0,5 derajat Celcius atau kurang. Jika oven yang digunakan oven vakum, disarankan menggunakan tekanan 100 mmHg
untuk bahan pangan seperti buah-buahan, kacang-kacangan, lemak, dan minyak, 50 mmHg untuk sampel gula, dan produk-produk dari gula, dan 25 mmHg untuk bahan pangan biji-bijian, telur, dan produk-produk dari telur. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.